motor. Hanya dia. Iya, biar tahu perumnas sih. Hei, Pak Uzi. Nih, halo. Harus segera berhenti dari kesalahannya dan bertobat. Jadi kalau kesalahan itu tidak boleh istiqomah, harus segera bertobat. Tapi kalau kegiatan yang baik itu harus istiqomah. Dan istiqomah itu balasannya sangat besar. Dalam Al-Quran itu disebutkan innal ladzina amanu summastaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla khaufun alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang yang beriman kemudian dia istiqomah, maka akan didatangi malaikat. Lalu malaikat itu berkata, janganlah merasa takut dan jangan bersedih hati. Itu kata malaikat. Di ayat yang lain diteruskan, disediakan bagi mereka itu adalah surga. Saya sudah pernah menyampaikan ayat ini, nggak tahu di masjid mana, mungkin biasanya masjid SMP 2. Jadi istiqomah itu sesuatu yang sangat bernilai, karena itu dalam Islam itu orang beribadah diatur ketentuan dan pelaksanaannya. Jadi misalnya ada sholat adalah ibadah wajib. Kalau kita mengerjakan sholat itu hanya sekali waktu, maka itu belum melaksanakan perintah Allah tentang sholat karena tidak ada istiqomahnya. Puasa juga begitu. Jadi kalau 1 tahun itu kita diperintahkan puasa 1 bulan, maka terlaksana 1 bulan. Kalau terlaksana 1 bulan kurang 1 hari, maka itu belum istiqomah atau sama dengan belum melaksanakan kewajiban puasa. Begitu juga yang lain-lain. Jadi disuruh melaksanakan itu secara terus-menerus sesuai dengan ketentuannya. Lalu berkaitan dengan ayat tadi itu ada pertanyaan, kapan malaikat itu datang? Lalu mengatakan jangan takut, jangan bersedih hati. Nah itu ternyata ahli tafsir yang menjelaskan bahwa malaikat itu akan datang paling tidak dalam 3 kesempatan kepada setiap manusia itu yang istiqomah tadi. Kalau tidak beriman dan tidak istiqomah, dia tidak didatangi untuk ini. Nah datangnya itu pertama ketika orang yang beriman, yang istiqomah itu menghadapi sakaratul maut. Maka dipastikan orang yang istiqomah, orang yang beriman ketika menghadapi sakaratul maut itu tidak takut dan tidak bersedih. Dan itu kata malaikat. Kenapa kok tidak sedih? Karena di hadapannya sudah kelihatan pahalanya, yaitu surga. Jadi yang pertama ketika menghadapi sakaratul maut. Pertanyaannya, apakah ada orang tidak menghadapi sakaratul maut? Ya jawabannya tidak ada. Pasti menghadapi. Nah
Hanya kalau tidak beriman dan tidak istiqomah, maka nanti yang muncul adalah kesedihan dan ketakutan. Bahkan rasa takut dan sedih itu sudah merupakan penderitaan. Lalu waktu yang kedua adalah ketika didatangi malaikat Mungkar dan Nakir. Gimana itu alamatnya? Ketika sakaratul maut sudah selesai, penyelenggaraan sudah selesai, mayat sudah dikuburkan atau sudah di alam barzah. Jadi kalau sudah di alam barzah itu malaikat datang, Mungkar dan Nakir itu. Nah, kalau yang didatangi ini orang yang beriman dan beristiqomah, maka kedatangan malaikat itu tidak menyebabkan dia takut apalagi sedih. Karena malaikat akan datang dengan ramah dan menunjukkan pahala serta kebaikan yang akan diterima oleh almarhum ini atau almarhumah. Tapi sebaliknya kalau tidak beriman dan tidak istiqomah, itu datangnya malaikat itu sangat menakutkan. Khawatir nanti ditanya tidak bisa menjawab, meskipun pertanyaannya sudah bocor itu. Marrobuka, manabiyuka, man imamuka, sudah bocor itu. Tapi di sana tidak bisa jawab, karena yang ditanyakan itu ketika almarhumah masih hidup, tidak istiqomah menjalankan ibadah dan amal soleh. Sudah 2 kali datang malaikat ya. Satu lagi gimana? Satu lagi adalah ketika setiap manusia dibangkitkan dari alam kubur, yaitu ketika datang hari kiamat. Banyak yang sudah diceritakan keadaan orang yang bermacam-macam ketika dibangkitkan dari alam kubur itu. Ada yang jalannya dengan menyeret perutnya, ya. Ada yang potongannya tidak seperti manusia biasa dan lain sebagainya. Ada yang kelihatannya hitam kelam, ada yang bercahaya, macam-macam. Itu tergantung kepada amalnya dan perbuatan masing-masing. Nah, bagi orang yang beriman dan istiqomah dalam kebaikan, itu di sana sudah ditemui oleh malaikat. Nah, dikatakan jangan takut, jangan khawatir, jangan bersedih. Di sana tidak ada naungan, tidak ada pepohonan, tidak ada atap, jadi matahari telanjang begitu. Telanjang maksudnya tidak ada lain. Nah, kita lihat Borneo itu sering nyantol. Jadi matahari itu telanjang bulat waktu itu, karena potongannya bulat kelihatannya ya. Maka setiap orang meskipun belum sampai kepada siksanya, kalau dia itu bukan orang yang membawa kebaikan, berbuat baik di dunianya, maka sudah mengalami penderitaan, dan itu tidak terjadi untuk orang yang beriman dan istiqomah. Nah, ini peringatan dan mengingatkan untuk saya sendiri, keluarga saya, dan Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara saya dari SMP Negeri 2 Panji. Mudah-mudahan kita semua tetap menjaga keimanan dan istiqomah dalam berbuat baik. Jangan terpengaruh kepada orang yang suatu saat menggoda kita untuk berbuat tidak baik, karena dengan istiqomah di bidang kebaikan itu menyebabkan kita didatangi malaikat, dikatakan jangan takut dan jangan bersedih, dan bisa dikatakan bahwa nanti tempat balasannya adalah surga. Saya kira itu Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Sungguhnya santapan rohani itu biasanya tidak senang banyak. Yang senang banyak itu kalau santapan jasmani. Mudah-mudahan semuanya bisa dinikmati dengan sebaik-baiknya, dan kalau ada salahnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.